Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, akan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Bapak akan menyelesaikan kehadiran kalian satu. Tapi Bapak akan menanyakan siapa yang tidak ada hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adisa, Pak. Adisa. Mana si Adisa? Sunat, Pak, sunat. Kemana dia? Sunat, Pak. Oke, kita doakan semoga dia cepat sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baiklah. Salam dong sama Bapak, salam dong. Nah, coba kalian silakan cek dulu tempat duduknya. Cek dulu tempat duduknya udah rapi apa belum? Iya, Pak. Itunya, Pak. Kalau di samping atau kanan kiri tempat duduknya ada sampah, silakan diambil dulu ya. Udah? Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak akan menanyakan kepada kalian terlebih dahulu. Kira-kira kemarin materi apa yang sudah kita pelajari? Listrik, Pak. Listrik apa? Dinamis dan statis. Listrik statis dan listrik Dinamis. Oke. Kalau begitu, ada yang tahu nggak kira-kira apa pelajaran kita pada hari ini? Suhu dan kalor. Suhu dan Kalor. Oke. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran, gimana kalau kita nyanyi terlebih dahulu biar kalian semangat ya? Ayo, Ini apa nih, Pak? kita nyanyi Halo Halo Bandung. Ada yang tahu nggak lagunya? Halo. Oke, ayo anak-anakku, berdiri semuanya. Siapa ibu kami, Pak? Saya Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Gimana semangatnya kira-kira belajarnya hari ini? Anak-anak loh. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor di pembelajaran 1. Nah, dengan kita belajar suhu dan kalor hari ini, Bapak berharap kalian dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dan Bapak berharap juga kalian mampu melakukan pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Sudah siap belum belajar untuk hari ini? Ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian suhu dan Kalor. Oke. Ada yang membantu Bapak untuk jelaskan poin nomor 1 dari pengertian suhu? Saya, Pak. Oke, Ibat silakan. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Oke, terima kasih Ibat. Nah, jadi suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Misalnya kayak kita mau mengukur suhu di luar. Nah, suhu di luar itu panas atau dingin. Nah, jadi kita bisa melakukannya dengan alat. Nanti kita akan tahu alatnya apa untuk mengukur suhu. Selanjutnya poin nomor 2, siapa yang menguasain? Saya, Pak. Oke, Anissa silakan. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang dimiliki suatu benda. Oke. Terima kasih Anissa. Untuk yang poin nomor 3, ada yang mau jelasin? Saya, Pak. Maksudnya bacakan. Oke, Fadila silakan. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Oke. Terima kasih Fadila. Nah, untuk yang poin terakhir, siapa yang mau tolong Bapak jelaskan? Saya, Pak. Oke, Uti silakan. Jelaskan, Din. Bacakan maaf. Uti. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer.
Oke, nah tadi kan Bapak bilang suhu adalah kisaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda, dan suhu dapat diukur dengan alat. Nah, alat itu namanya termometer. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Bisa Bapak lanjutkan? Oke, baik. Nah, ada nih contoh perubahan benda akibat perubahan suhu. Nah, di sini ketika benda logam atau panci, ini contoh ya, ketika benda logam atau yang digambar itu kan orang sedang memasak. Nah, maksudnya itu menggunakan panci. Panci itu terbuat dari logam. Nah, ketika panci tersebut dipanaskan atau ketika ibu itu memasak dengan api, maka panci tersebut mendapatkan energi panas dari api yang ada di kompor. Nah, energi panas membuat logam tersebut menjadi panas atau panci tersebut menjadi panas. Jadi, ketika panci tersebut panas, suhunya meningkat. Nah, ketika suhunya meningkat, itulah proses di mana benda-benda atau sayur-sayuran yang dimasakkan menjadi matang secara sempurna karena terdapat suhu yang tinggi untuk memasak sayur-sayur tersebut. Namun, ketika panci tersebut menjadi dingin, maka suhunya akan menurun. Makanya, kalau misalnya sayur tidak dipanaskan, itu akan menjadi dingin dan basi. Nah, oke, paham sampai di sini? Paham. Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kalor. Tadi kan kita udah belajar tentang pengertian suhu. Sekarang kita masuk ke pengertian kalor atau panas. Nah, ada yang mau bacain poin yang pertama? Saya Pak. Oke, Susi silakan. Kalor atau panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda atau energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Oke, terima kasih Susi. Nah, untuk yang poin yang kedua ada yang mau bacain? Saya Pak. Oke, Tantri silakan. Satuan panas adalah kalori. Nah, satuan dari panas ini adalah kalori. Untuk poin yang ketiga, Saya Pak. oke Rizka. Alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Nah, terima kasih Rizka. Tadi kan di pengertian suhu, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, kalau untuk mengukur panas adalah Kalorimeter. Sudah paham? Paham. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada sumber energi panas. Kira-kira ada yang tahu nggak apa aja sumber energi panas yang ada di bumi ini? Matahari. Matahari dan Api. api dan matahari dan api. Oke. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit. Energi panas ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita sangat membutuhkan energi panas. Seperti misalnya untuk menjemur pakaian. Kira-kira kalian kalau misalnya menjemur pakaian, kalau misalnya nggak ada matahari atau sinar matahari secara cukup, pakaian kalian akan kering atau enggak? Tidak. Jadi kita memerlukan energi matahari. Selanjutnya untuk membuat garam. Nah, kalau misalnya kita membuat garam kan itu harus dijemur di teriknya sinar matahari. Terus dan aktivitas lainnya yang membutuhkan energi matahari. Nah, contoh sumber energi panas antaranya adalah matahari dan api yang tadi kita sudah sebutkan. Terus nih misalnya kan ini kan contoh sumber energi panas kan matahari dan api. Selanjutnya Bapak ada contoh nih sumber energi panas yang ada di tubuh kita. Kalian tahu nggak kira-kira? Nah, coba angkat tangannya sebelah kanan. Ayo anak-anak, angkat tangannya sebelah kanan. Terus angkat tangannya sebelah kiri. Letakkan di depan dada. Terus digosok-gosokkan. Habis itu tempelin ke TV. Ah, kira-kira panas nggak? Panas. Jadi ada sumber energi panas. Sejuk. Kira-kira paham sampai di sini? Kita lanjutkan ke contoh kegiatan manusia yang memanfaatkan energi panas serta alat-alat yang digunakannya. Nah, kira-kira ada yang bisa nyebutkan nggak? Dari gambar-gambar yang sudah Bapak tampilkan ini. Gambar yang pertama, kegiatan apa? Menyetrika. Ibu sedang menyetrika. Nah, alat yang digunakan untuk mendapatkan sumber energi panas adalah Listrik. Setrika. Nah, dari listrik mengalir ke setrika. Jadi setrikanya untuk Panas. setrika. Ya, paham kira-kira? Oke, selanjutnya kegiatan yang kedua adalah Anak nasi. menanam nasi.
masak, nasi. Menanak nasi ini menggunakan apa kira-kira? Rice cooker. Kosmos. Terbuat dari apa ininya? Logam. Dari Logam. logam. Nah, dari logam. Oke, selanjutnya yang contoh yang ketiga yang Bapak sebutkan tadi. Menjemur pakaian. Baju pink. Menjemur pakaian. Itu memanfaatkan sumber energi apa? Air. Nah, selanjutnya ini apa? Bakar-bakar gila. Bakar ikan Gila. atau memanggang ikan. Barbecue, ya, barbecue. Sumber energi yang dibutuhkan apa untuk bakar ikan? Oke, kita adalah Bapak. Puasa. Asamnya mirip Silakan, apa? yang lama ya. Nah, bisa kita lanjutkan.